Bab 1624. Pengorbanan darah untuk pedang. Tuan kotamu tidak berkata lebih banyak, tetapi menatap Jerry yang dengan wajah serius, tanpa ada jejak agresivitas, hanya kebaikan. Dia melihat Jerry yang seperti melihat seorang junior yang sangat disukainya. Jerry yang terdiam beberapa saat, dan akhirnya memutuskan untuk memberikan pedang spiritual itu. Aura liar memenuhi udara saat dia menghunus pedangnya. Jerry yang langsung memberikan pedangnya dan berkata, "Ini senjata spiritual itu." Melihat bahwa Jerry yang langsung memberikan pedangnya kepadanya, Tuan kotamu terdiam beberapa saat. Dia tersenyum dan berkata, "Jerry yang, terima kasih telah mempercayaiku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tuan kotamu akhirnya mengambil pedangnya dari tangan Jerry yang. Saat pedang itu jatuh ke tangannya, aura yang menakjubkan langsung keluar dari pedangnya. Wajah Tuan kotamu seketika berubah drastis, aura bela dirinya tiba-tiba meledak, dan dia segera melemparkan pedang itu. Ding! Suara jelas terdengar, dan pedangnya menusuk dinding di depan Tuan kotamu. Dan sebuah luka muncul di lengannya, dengan darah segar mengalir. Jerry yang terkejut dan langsung bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Tuan kotamu menggelengkan kepalanya dan melihat Jerry yang dengan penuh dengan kekaguman. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak menduga, pedang ini telah berhasil kamu taklukkan. Bahkan jika orang lain bisa mendapatkan pedang ini, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Bahkan, mereka mungkin akan dibunuh oleh pedang ini." Mendengar ini, Jerry yang terpaku, dengan kagum berkata, "Anda mengatakan bahwa jika orang lain mendapatkan pedang ini, maka pedangnya akan menyerang mereka." Tuan kotamu mengangguk dan berkata, "Dengan kekuatanku, aku tidak bisa mengendalikan pedang ini, apalagi orang lain." Setelah mendengar kata-kata ini, Jerry yang tanpa disadari menatap senjata spiritual yang menusuk dinding, matanya penuh dengan kesungguhan. Dia mendekat dan mengeluarkan pedang dari dinding. Tuan kotamu berkata, "Simpan pedangmu." Setelah Jerry yang menyimpan pedangnya dan bertanya, "Anda tadi mengatakan, pedang ini sudah aku taklukkan, apa artinya itu?" Tuan kotamu tersenyum dan berkata, "Sederhananya, pedang ini sudah mengakuimu sebagai tuannya. Orang lain ingin mendapatkannya, tapi pisau ini tidak akan mendengarkan, jadi mereka tidak akan bisa menggunakannya." Jerry yang terkejut, berkata, "Jadi, menurut penjelasan Anda, pisau ini memiliki kehidupan." Senyum di wajah Tuan kotamu reda, dan dia menjelaskan dengan wajah serius, alasan mengapa senjata ini disebut sebagai senjata spiritual adalah karena senjata ini sudah memiliki energi spiritual. Meskipun tidak memiliki kehidupan, senjata ini dapat menyatu dengan jalur bela diri pemilik senjata. Rohani. Artinya, pedang spiritualmu ini telah menyatu dengan jalur bela diri dan bahkan dengan darahmu. Maka, ke depannya, hanya kamu yang dapat menggunakannya. Kecuali, suatu hari nanti, kamu dibunuh, dan koneksi antaramu dan pedang ini terputus, barulah orang kuat lainnya bisa mendapatkannya. Tentu saja, walaupun begitu, apakah mereka bisa menguasai pedang ini tetap merupakan misteri. Setelah mendengar perkataan Tuan kotamu, Jerry yang merasa seperti memasuki dunia persilatan baru. Dia selalu tidak mengerti mengapa pedang spiritual yang dipegangnya bisa melepaskan kekuatan begitu besar, dan mengapa pedang yang tampak biasa itu bisa menjadi senjata spiritual. Namun, setelah mendengar perkataan Tuan kotamu, dia mulai memahami banyak hal. Tuan kotamu melanjutkan, "Awalnya, aku berniat untuk meminjam pedangmu. Dengan kekuatanku, jika memiliki senjata spiritual, bahkan jika Raja Obat datang, dia bukan lawanku. Namun, yang tidak terduga adalah bahwa pedang ini telah kamu kuasai. Dengan begitu, aku tidak dapat menggunakan pedang ini lagi." Jerry yang bertanya, "Aku dengar, pedang yang dipegang samurai bayangan di sisimu juga senjata spiritual." Tuan kotamu mengangguk, dengan wajah pahit berkata, "Tetapi, sepertimu, pedangnya juga sudah dia kuasai. Di seluruh dunia, selain dia, tidak ada orang yang bisa mengendalikan pedang itu." Mendengar kata-kata Tuan kotamu, Jerry yang menjadi lebih khawatir.
Sepertinya dia harus membiarkan Viola menggunakan seni akupunkturnya untuk memaksa peningkatan kekuatan samurai bayangan. Jika tidak, keluargamu akan berada dalam bahaya, dan jika keluargamu mengalami masalah, mereka juga akan terlibat. Tapi jangan khawatir, meskipun aku tidak memiliki senjata spiritual, jika Raja Obat berani datang, aku akan memastikan dia tidak akan bisa pergi dengan selamat. Tuan kotamu memancarkan keberanian dari matanya, berbicara dengan suara dingin, jika Tuan Kota Huai Cheng tidak bersembunyi di kegelapan maka tidak apa-apa, tetapi jika dia berani bersembunyi dan bersiap untuk menyergapku, maka aku akan membuatnya menyesal. Pada saat ini, seluruh tubuhnya Tuan Kotamu penuh dengan aura pembunuh, dan ekspresinya juga sangat menyeramkan. Jerry yang terkejut, tampaknya Tuan Kotamu memiliki cara untuk menghadapi Raja Obat. Setelah ragu sejenak, Jerry yang akhirnya berkata, "Tapi, Tuan Kotamu, Viola memiliki keterampilan akupuntur yang hebat. Dengan bantuan teknik ini, kekuatan seorang ahli bela diri dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Bahkan seorang ahli pada alam transenden tingkat 9 pun, setelah menerima akupuntur ini, kekuatannya akan meningkatkan." Oh, wajah Tuan Kotamu menunjukkan kejutan, dan dia bertanya, "Viola sebenarnya memiliki keterampilan akupuntur yang begitu hebat?" Jerry yang mengangguk, "Tetapi, Anda sudah berada pada puncak alam transenden tingkat 9, bahkan jika Viola memberikan akupuntur kepada Anda, itu tidak akan dapat meningkatkan kekuatan Anda." Tuan Kotamu langsung terdiam, setelah beberapa saat, dia berkata, "Jangan khawatir, Kota Huai Cheng tidak dapat merugikan kita. Anda tinggallah di keluargamu dengan tenang, jika ada masalah, biarkan aku yang menanganinya." Jerry yang terkejut sejenak, awalnya dia berencana untuk membiarkan Viola menggunakan teknik akupunkturnya pada samurai bayangan untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi dari maksud Tuan Kotamu, sepertinya itu tidak diperlukan. Jika Tuan Kotamu tidak menyebutkannya, dia tentu tidak ingin membicarakan lebih lanjut. Sambil mengangguk ringan, dia berdiri dan berkata, "Baiklah, aku akan kembali dulu. Jika Anda membutuhkan aku, beritahu saja." Tuan Kotamu mengangguk pelan, "Oke, pergi." Di luar, Jerry yang bertemu dengan Viola Feng. Viola Feng bertanya dengan bingung, "Kak Yang, apakah aku tidak perlu menggunakan teknik akupuntur untuk membantu meningkatkan kekuatan mereka?" Jerry yang menggeleng, "Kita bicarakan nanti." Ketika Jerry Yang dan Viola Feng baru saja pergi, seseorang kuat berjubah hitam memasuki ruangan Tuan Kotamu. "Tuan Kota." Orang kuat berjubah hitam itu adalah samurai bayangan, dan dia berkata kepada Tuan Kotamu, "Apakah Anda benar-benar tidak tertarik pada pedang spiritual itu? Dengan kekuatan Anda, jika Anda bisa mendapatkan pedang itu, kekuatan Anda pasti akan meningkat secara signifikan." Tuan Kotamu tersenyum dan menggelengkan kepala, "Bahkan jika aku mendapatkan pisau itu, aku tidak dapat menguasainya." Shadow Samurai terkejut, "Bagaimana mungkin?" Tuan Kotamu berkata, "Jerry yang memiliki garis keturunan bengis. Dia bisa menguasai pedang dengan lancar karena garis keturunan istimewa ini. Dengan kata lain, pisau ini hanya dapat dikuasai oleh pemilik garis keturunan bengis, dan orang lain sama sekali tidak dapat menguasainya. Selain itu, meskipun aku bisa menguasai pisau ini, aku tidak akan berniat mengambilnya. Jika itu memang milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya, dan jika itu bukan milikku, aku tidak akan dapat memilikinya." Setelah berkata-kata, dia menatap samurai bayangan itu dan bertanya, "Apakah kamu sudah siap?" Shadow Samurai mengangguk sedikit, dengan kilatan tajam di matanya, dia berkata dengan suara berat, "Selama dia berani datang, aku akan menggunakan darahnya sebagai pengorbanan untuk pedang." Bersambung. Bab 1625. Kekuatan Bayangan. Setelah Jerry Yang dan Viola Feng meninggalkan tempat Tuan Kotamu, mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Kembali begitu cepat. Melihat Jerry Yang dan Viola Feng kembali, Rai sedikit terkejut. Jerry Yang mengangguk, menceritakan pembicaraannya dengan Tuan Kotamu. Setelah mendengar ceritanya, Lani Huai berkata, "Diperkirakan bahwa Tuan Kotamu memiliki cara untuk melawan aliansi Raja Obat dan Tuan Kota Huai Cheng. Jika tidak,
mengingat bahwa kamu telah mengatakan bahwa Viola memiliki cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang di alam transenden tingkat 9, bagaimana mungkin dia tidak membiarkan Viola memberikan akupuntur kepada samurai bayangan? Jerry yang mengangguk, namun, yang membuat aku sangat bingung adalah bahwa, meski kaki Tuan Kotamu telah pulih, dia hanya bisa mengatasi Tuan Kota Huai Cheng secara pas-pasan. Jika Raja Obat dan Tuan Kota Huai Cheng datang bersama ke kediaman Tuan Kotamu, bagaimana dia bisa menghadapinya sendirian? Lani Huai berkata, kekuatan samurai bayangan seharusnya tidak sesederhana itu. Dia sendiri berada di tingkat tengah alam transenden tingkat 9. Tentu saja, ini hanya rumor. Sejauh mana dia telah mencapai dalam jalur seni bela diri, hanya dia sendiri dan Tuan Kotamu yang tahu. Meskipun bayangan pedang memiliki kekuatan tingkat tengah alam transenden tingkat 9, dengan pedang spiritualnya, ia diperkirakan bisa melepaskan kekuatan setara tingkat akhir alam transenden tingkat 9. Jika Tuan Kota Huai Cheng tidak ada trik lain, maka kekuatan samurai bayangan paling tidak setara dengan tingkat akhir alam transenden tingkat 9. Rai juga mengangguk, kekuatan samurai bayangan seharusnya berada di puncak alam transenden tingkat 9. Aura yang aku rasakan sebelumnya sama kuatnya dengan Tuan Kota Huai Cheng dan Tuan Kotamu. Jerry yang berkata dengan serius, bagaimanapun, yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersiap-siap untuk melarikan diri kapan saja. Jika Tuan Kotamu tidak bisa menahan tekanan dari Kota Huai Cheng, kita harus mencari cara untuk pergi. Rai memandang ketiganya, berkata dengan tegas, apa yang dikatakan Jerry yang benar. Jika situasinya tidak menguntungkan, Viola, gunakan metode akupunkturmu untuk menyuntikkan jarum kepadaku. Aku akan berjuang habis-habisan untuk menahan pengejaran, memberikan kalian sebanyak mungkin waktu untuk melarikan diri. Tuan Rai. Lani Huai dan Viola Feng terkesan. Jerry yang juga menatap Rai dengan mata memerah. Kali ini, dalam perjalanan ke kota Huai Cheng, Rai benar-benar membantunya banyak. Jika bukan karena Rai, dia mungkin sudah mati di kota Huai Cheng. Rai memandang ketiganya satu persatu, akhirnya fokus pada Jerry Yang dan berkata, Jerry Yang, kamu juga seorang seniman bela diri. Jangan menunjukkan belas kasihan kepada wanita. Jika kita benar-benar dalam situasi putus asa, kamu harus mencari cara untuk membawa Viola dan Lani pergi, mengerti? 1 kematian lebih baik daripada 4 kematian. Benarkah? Selain itu, lawan yang kita hadapi kali ini sangat mungkin adalah seseorang di tingkat akhir alam transenden tingkat 9. Dengan kekuatan puncak alam transenden tingkat 7. Seperti milikmu, kamu sama sekali bukan lawan bagi ahli alam transenden tingkat 9. Meski kamu bertahan, itu hanya akan menjadi jalan menuju kematian. Tapi jika kamu bisa pergi dengan selamat, bahkan jika aku mati, dengan bakat bela diri seperti milikmu, suatu hari nanti, kamu pasti akan mencapai puncak alam transenden tingkat 9, bahkan melebihi puncak alam transenden tingkat 9. Pada saat itu, pergilah membalas dendam untukku, ya. Melihat orang tua yang serius di depannya, mata Jerry yang memerah. Dia memandang Rai, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya mengangguk dengan tegas, jika benar-benar saatnya, aku akan membawa Viola dan Lani pergi. Rai tersenyum dan mengangguk ringan, baiklah. Lani Huai dan Viola Feng terlihat sedih, keduanya sudah penuh dengan air mata. Melihat semuanya sangat sedih, Rai tertawa sambil berkata, sudahlah, masih ada ahli di kediaman keluargamu, bukan? Tuan Kotamu pasti memiliki rencana cadangan, kita akan baik-baik saja. Hari ini, setelah begitu lama, Jerry yang pertama kali melihat Rai tersenyum begitu banyak. Lani Huai tiba-tiba bertanya, Tuan Rai, apakah Anda memiliki cucu perempuan? Rai terdiam sesaat, kemudian wajahnya terlihat pahit, dia menggelengkan kepala, tidak tahu. Lani Huai terkejut, tidak tahu. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu apakah Anda memiliki cucu perempuan? Rai berkata, 40 tahun yang lalu, sekelompok ahli yang tidak diketahui identitasnya pergi ke desa tempatku tinggal, mereka membantai banyak orang pada hari itu, dan ada juga menghilang. Saat aku kembali ke desa, istri dan anakku sudah tidak ada. Satu kalimat sederhana,
tetapi membuat yang lainnya merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Lani Huai bertanya, Anda tidak menemukan informasi tentang mereka sampai saat ini. Bagaimanapun juga, Rai adalah orang yang berada di sekitar Tuan Kota Miao, dengan status dan posisi yang baik. Jika ia ingin mencari seseorang, seharusnya tidak terlalu sulit. Rai tampaknya juga terguncang oleh hati yang sedih, ia menggelengkan kepala dengan mata merah, petunjuk terlalu sedikit, aku tidak bisa menemukannya. Selama bertahun-tahun, aku terus mencari jejak mereka, tetapi tidak menemukan apapun. Jika mayat mereka ada di desa pada saat itu, setidaknya bisa membuatku lega, tetapi tidak ada mayat mereka. Tidak diketahui apakah mereka masih hidup, ini yang paling menyiksaku. Lani Huai berkata dengan mata berair, Tuan Rai, selama Anda bersedia, saya akan menjadi cucu Anda. Jika kami pergi dengan selamat, saya akan memberi hormat kepada Anda. Viola Feng meneteskan air mata, tampaknya juga teringat kakeknya sendiri. Ia menghapus air matanya dan menatap Rai, asalkan Anda tidak keberatan, aku juga akan menjadi cucu perempuan Anda. Nantinya, aku dan Kak Lani akan memberi hormat kepada Anda bersama-sama. Setelah mendengar perkataan mereka, wajah Rai terlihat gembira. Ia mengangguk dengan senyum lega, aku senang sekali, bagaimana mungkin aku tidak setuju. Kakek. Setelah mendapatkan persetujuan dari Rai, keduanya bersama-sama membuka suara. Ah, cucu-cucuku yang baik. Hahaha. Seluruh ruangan dipenuhi dengan tawa besar Rai. Jerry yang melihat kebahagiaannya, merasa senang dalam hatinya untuk Rai. Dia juga bersumpah akan mencoba membantu Rai mencari keluarganya ketika mereka kembali. Waktu terus berlalu, mereka bertiga tinggal bersama, hati mereka sangat menderita. Raja Obat akan segera tiba di kediamanmu, dan tidak jelas apakah kediamanmu bisa menahan serangan tersebut. Yang paling mengkhawatirkan adalah, di belakang Raja Obat, ada seorang pemimpin kuat dari kota Huaicheng. Dan hari ini, variabel terbesar adalah Tuan Kota Huaicheng. Kamar Tuan Kotamu. Tuan Kotamu bertanya pada Huanmu di sebelahnya, semuanya sudah siap. Huanmu mengangguk, semuanya siap. Tuan Kotamu mengangguk, baik, keluarlah lebih dulu. Makan. Huanmu berbalik dan pergi. Dalam kamar, hanya Tuan Kotamu dan samurai bayangan yang tersisa. Tuan Kotamu menatap samurai bayangan, wajahnya sangat serius, apakah Anda yakin ingin melakukan terobosan pada saat ini? Anda harus tahu tingkat Anda sekarang tidak stabil, terobosan secara paksa pada saat ini mungkin akan sangat berbahaya. Samurai bayangan tiba-tiba tersenyum cerah, jangan khawatir, Tuan Kotamu. Aku berani melakukan terobosan pada saat ini, tentu saja aku punya keyakinan. Selain itu, aku sudah berada di puncak alam transenden tingkat 9 ini terlalu lama, sudah saatnya untuk melangkah maju. Tidak ada yang akan menduga bahwa tingkat seni bela diri samurai bayangan, bukan seperti yang dikabarkan, dia bukan di tingkat tengah alam transenden tingkat 9, tetapi di puncak alam transenden tingkat 9. Bersambung.